Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan kita. Dan malam ini terakhir kita membahas bab tentang silaturahim. Dan hadis yang akan kita bahas yaitu bab man wasada rahimah fil jahiliyah summa aslama. Yaitu tentang orang-orang yang pernah berbuat baik dengan menyambung silaturahim di masa jahiliyahnya atau sebelum dia masuk Islam. Jadi yang mau dilihat apakah perbuatan baik itu dirapel oleh Allah atau dihapuskan, artinya tidak berpahala atau tetap berpahala. Dan ini berdasarkan hadis dari Az-Zuhri. Qala akhbarani Urwah bin Zubair annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum tentang perbuatan kami yang dulu kami lakukan di masa jahiliyah? Jadi maksudnya perbuatan baik kami yang kami lakukan di masa kami sebelum Islam itu masih dihitung oleh Allah pahala atau tidak dihitung setelah kami masuk Islam? Jadi ini perbuatan baiknya. Min silatin, kami di masa jahiliyah pernah menyambung-nyambung silaturahim. Apalagi orang Arab itu dari dulu kental dengan kesukuan. Jadi membela suku, setia pada suku, itu sangat kental. Jadi mereka itu sering saling menyambung silaturahim di masa jahiliyah. Wa'atakatin, dan juga kami dulu pernah membebaskan budak kami padahal kami belum Islam. Wassadaqatin, kami dulu juga pernah bersedekah sebelum kami Islam. Fahalli fiha ajrun, apakah aku masih bisa mendapatkan pahalanya ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan sahabat yang tidak ingin kebaikannya dihapus oleh Allah. Ini kan orang yang ingin apa yang dilakukan kebaikan sebelum Islam, kalau bisa dicatat kembali oleh Allah. Itu permintaan atau keinginan mereka sehingga timbul pertanyaan ini. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, aslamta ala ma salafa min khair. Dengan engkau Islam, semua perbuatan baikmu di masa jahiliyah dicatat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya singkat, Nabi mengatakan, engkau bisa tercatat pahala sebelum Islam dengan syarat engkau menjadi Muslim. Jadi dengan syahadat, semua perbuatan baik di masa lalu ternyata dirapel oleh Allah, tidak dibuang oleh Allah dan tidak dihapus. Syaratnya menjadi orang Islam. Nah, ini begitu mudahnya Allah mencatat pahala bagi hamba, sehingga hanya dengan menjadi orang Islam, kebaikannya di masa lalu itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Dimasukkan kembali ke dalam catatan amal semua kebaikannya. Yang dihapus apa? Keburukannya. Dengan masuk Islam, semua yang dia lakukan berbentuk kejahatan semuanya dihapuskan Allah. Hanya dengan syahadat. Jadi, Masya Allah, begitu murah pahala di sisi Allah, sehingga Allah bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan hamba. Seharusnya kan logikanya, dia sebelum Islam, apapun yang dia lakukan, itu kan seharusnya dihapus oleh Allah. Karena orang kafir itu, semua amalnya habitat, terhapus kalau mati di dalam kekafiran. Makanya orang-orang kafir hari ini, Pak, itu perbuatan baik banyak. Mereka menolong orang-orang yang tertimpa musibah, NGO bergerak memberi sedekah, mengumpulkan dana. Mereka juga ada kebaikan. Namun kalau masih dalam akidah selain Islam, tidak dihargai kebaikan mereka. Jadi baru dihargai ketika mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan ini wajar. Seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, semua kebaikannya tidak dianggap. Baru dianggap kembali kalau dia mengakui bahwa itu ayahnya. Jadi misal ada anak melarikan diri, tidak mau mengakui ayah. Ayahnya tidak pernah mengakui bahwa kebaikan yang dia buat adalah bahagian daripada berbaktinya. Tidak. Karena dia sendiri tidak mau mengakui ini ayahnya. Tapi begitu dia mengakuinya, barulah orang tua mengakui kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberi pahala kepada orang kafir karena mereka tidak mau mengakui Allah sebagai pemberi pahala. Saya sering beri contoh, kalau ada pembantu rumah kerja di satu majikan, kerjanya di kita, tapi kemudian akhir bulan minta gajinya ke tetangga. Apakah tetangga akan memberikan gaji? Tidak. Kata tetangga, kamu kerja di mana? Ikah pak kerja? Kah kerja ke belah di? Kan sebelah sana kamu kerja. Minta gaji sebelah sana, jangan minta sebelah sini. Kamu nggak kerja sama kami. Itu ibarat Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun namanya. Mereka sedang kerja dengan siapa? Mereka kerja dengan Yesus. Mereka kerja dengan Yahweh, Tuhannya orang Yahudi. Mereka kerja dengan Siddhartha Gautama. Mereka kerja dengan Dewa Shiva, Wisnu, Brahmana. Jadi kalau mau minta gaji, ya minta gaji dari sanalah. Jangan minta dari Allah, karena mereka enggak mengakui Allah yang punya surga. Makanya Allah tidak akan beri surga selama-lama kepada mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka kita yang Muslim, kebaikan apapun, sekecil apapun dicatat Allah. Kalau yang orang jahiliyah saja masuk Islam dicatat pahalanya kembali, bagaimana dengan kita yang tidak pernah mengalami masa jahiliyah? Dari kecil kita sudah bersyahadat. Kita sudah dipecicap oleh orang tua kita. Di mulut kita diajarkan syahadat, Al-Quran, diajarkan salat. Maka kemungkinan kita terselamatkan di akhirat itu besar, Pak. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Beruntunglah kita menjadi orang Islam. Cukup hanya bersyukur saja. Ya. Cukup hanya bersyukur saja. Karena hidayah itu mahal sekali hidayah. Tidak bisa dibeli dengan harta. Allah kalau titipkan hidayah kepada seorang hamba, itu kalau tidak bersyukur, Allah akan marah kepada hamba itu. Makanya apapun yang dititipkan kepada kita, sehat badan, sehat ekonomi, sehat pikiran, cukup bersyukur saja. Itu saja kuncinya. Syukur, sabar. Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika dicabut nikmat. Aman insya-Allah, lempang menuju surga Allah. Oh, mau berharap menjadi manusia sempurna, tidak bisa. Nabi saja kalau bukan Allah maksumkan, enggak bisa jadi manusia sempurna. Allah maksumkan mereka. Kita tidak dimaksumkan. Nah, makanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, jangan jatuh ke dosa besar. Iman kita kan, Pak Ibu, kan naik turun. Iman malaikat stagnan. Iman malaikat itu begitu saja. Tidak turun-turun, tidak naik-naik. Memang begitu asal mula mereka. Kalau disuruh ini, ya ini saja. Berzikir, ya berzikir. Menyebut Allah, sebut Allah. Pegang aras, jaga surga, itu saja. Syaitan, iblis, imannya, grafiknya ke bawah. Semakin hancur, semakin hancur. Kita paling banyak ujiannya. Iman kita bisa naik turun, kata Rasulullah. Nah, ketika turun, ada orang yang malas, tiba-tiba tidak sanggup qiyamul lail. Biasanya jam 2 sudah terbangun, salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ketika tiba waktunya malas, itu tidak sanggup. Sebulan yang lalu kita puasa Senin Kamis. Bulan ini belum tentu sanggup kita puasa Senin Kamis. Bisa jadi iman kita sedang turun. Di saat iman turun, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan maksiat, itu saja. Oh, enggak lakukan yang sunnah, okey, tidak masalah. Yang penting jangan jatuh ke maksiat kalau iman sedang turun. Jadi dah sembahyang sunat, menyetengah iman di turn, itu boleh. Ya. Karena ada orang, Pak, memang lagi enggak bersemangat, kelelahan, banyak pikiran, imannya tidak stabil. Dia enggak mau salat sunnah. Biasanya salat sunnah, duha ada, qabliyah, ba'diyah ada. Tapi kalau iman sedang turun, salat wajib jaga. Lalu jangan jatuh ke maksiat. InsyaAllah waktu naik, kita sudah melewati masa-masa percobaan. Ya, jadi ini yang perlu dijaga. Jadi apa kesimpulan dari hadis pertama ini? Kalau orang jahiliyah ketika masuk Islam kembali dicatat pahalanya, maka pahala kita yang tidak pernah mengalami jahiliyah, juga tidak pernah murtad, insya-Allah terjaga. Syaratnya meninggallah dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi pahala ini tidak dihapus kecuali kita sendiri yang menghapusnya. Dan Allah sudah bongkar kuncinya. Kita ini suka menghapus pahala dengan cara 2 perkara. Yang pertama, bil manni, menyebut-nyebut kebaikan kita. Nah, itu baru dihapus. Jadi yang hapus bukan Allah, kita sendiri menghapusnya. Allah mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Janganlah engkau membatalkan pahalamu atau menghapus pahalamu dengan cara mengungkit-ungkit kebaikanmu. Ini berlaku bukan hanya pada sedekah. Kalau pada perbuatan lain itu bisa dihapus dengan cara manni juga. Jadi kita cerita sama orang bahwa kita tahajud 8 rakaat, dan cerita itu enggak ada unsur untuk syiar. Berbeda kalau kita mensyiarkan. Ini kita sedang mengajar, guru mengajar. Lalu dia bilang sama anak-anak, kalau malam tu sempatkan 2 rakaat. Kayak bapak insya-Allah tiap malam 2 rakaat. Ya, jaga. Nah, ini kalimat ini sedang mengajar. Itu tidak disebut mengungkit. Atau kita sedang berusaha mendakwahkan kepada seseorang. Itu tidak disebut mengungkit. Kita ingin kasih tahu dia, cobalah. Saya dulu juga malas, misalnya kita bilang. Tapi alhamdulillah setelah saya coba seminggu, alhamdulillah sampai hari ini istiqamah. Nah, kita kasih tahu, ini alhamdulillah saya kalau kasih sedekah ke masjid
itu enggak kurang daripada 20,000 setiap kali waktu solat. Maka berusahalah kasih kayak gitu, janganlah kasih 1,000. Itu contoh kita bilang itu. Kita mulai mengungkit bahwa kita kasih 20,000. Apakah ria? Innamal a'malu binniyat. Kita kasih tahu itu untuk apa? Agar orang bersemangat untuk ikut memberi 20,000. Yang contoh, yang hanya disebut mengungkit. Yang mengungkit itu bagaimana? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kebakaran, tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada apa-apa, sedang duduk sama kawan. Hai, apa kata kah? Tahu apa? Nyawa masjidnya mana? Ini masjid ni. Itu kalau bukan saya yang kasih keramik ubinanya, apa pandai tedeng model lagi ni. Inya nikah kadang ke ada keramik longjoknya. Itu mulai kasih tahu bahwa begini. Di situ miliar habis, dihapus oleh Allah, tidak tersisa. Walaupun kita mengungkit dan mengenang-enangnya sepanjang tahun. Nah, jadi ini model menghapus pahala sendiri. Yang kedua kata Allah, wal azza. Bisa batal pahala ketika berbuat kebaikan sambil menyakiti orang yang menerima kebaikan kita. Ini kita tolong anak yatim, enggak mesti kasih sedekah. Apakah kita antarkan ke sekolahnya tapi sambil mepep-pep, ya. Ini tahu diri ya. Ini hari ini lihat ni ni om antar kamu ya. Nya bukan depero ke hotel karaya bek tua ni. Ya, jangan lupa ni om yang pernah hantar kamu, jangan lupa ni. Dia menerima kebaikan kita sambil kita sakiti hatinya. Sama kita kasih sedekah, yang partner ni ada sedikit ya. Makan yang banyak, ini sedekah dari om ni. Biasanya orang-orang suka mengungkit om ke bergara ke, ya. Nanti kalau kamu sudah sukses, ini ingat-ingat kamu itu sekolah siapa yang biayai, ini om ni yang biayai. SPP kamu siapa kirim, ni om ni, ya. Beras yang kirim ke rumah kamu siapa, inilah dia orangnya. Kalau kamu sudah jadi nanti jadi pembesar, kalau kamu sudah dapat kerja, jangan lupa, ya, jangan sampai enggak tahu diri ya. Mulai timbul rasa pada anak yatim ini. Dia diberi tapi direndahkan. Ini langsung hilang pahala. Langsung hilang. Makanya Allah tidak akan hapus pahala kecuali kita menghapus pahala itu sendiri. Maka jangan hapus-hapus, Pak. Dan ada satu lagi, Pak. Tapi bukan dihapus langsung di dunia. Kalau tadi itu bisa terhapus langsung setelah menyakiti dan mengungkit. Ada satu lagi, dihapus sekaligus semuanya di akhirat. Apa dia? Baca hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, aqwamun min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat bi amsal jibal tihamati bayda. Akan datang di hari kiamat nanti satu kelompok dari umatku datang dengan berbagai kebaikan, penuh kebaikan, zakatnya, puasanya, salat jamaahnya, hajinya, umrahnya, penuh, saking banyaknya sampai menjulang tinggi pahala yang dia bawa, penuh sekali. Bihasanat amsal jibal tihamati bayda, sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu Pak, gunung salju besar sekali di Arab, ya. Bisa 5 sampai 10 kali lipat dari gunung Uhud besarnya. Sebesar itu bawa pahala. Begitu jumpai Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tiba-tiba di hadapan Allah dihapus oleh Allah, dipukul oleh Allah pahala itu sampai menjadi debu yang berterbangan. Dibuang oleh Allah. Tidak dianggap. Sahabat begitu mendengarkan hadis ini, sahabat langsung pucat pasi. Langsung mereka bertanya ke Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Jangan sampai kami terhapus pahala seperti itu. Bagaimana bisa dia bawa semua pahala dari dunianya, amalnya banyak, tetapi dihapus begitu saja oleh Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, innahum mislukum. Mereka itu sama dengan kalian. Yaqumuna al-lail kama taqumun. Mereka juga salat tahajud seperti kalian salat tahajud.
Jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama dengan kulit kalian. Mereka beramal, sama-sama manusia. Tetapi apa yang membuat Allah marah sekali kepada mereka? Wa iza khallu bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka berada di tempat sepi, mereka mulai melakukan maksiat. Jadi tempat sepi ini enggak mesti dalam kamar. Walaupun bisa terjadi dalam kamar, bisa terjadi. Jadi dalam kamar kunci pintu kamar, di luar kamar, masya Allah, oh luar biasa nampaknya baik. Dalam kamar kunci, mulai nonton film porno. Semua kebaikannya nanti kalau dia tidak taubat, dihapus semuanya. Karena dia merasa Allah tidak ada di dalam kamar. Dia merasa bahwa Allah tidak bisa menembus pandangannya ke kamar. Ujung-ujungnya dia tidak yakin Allah itu ada dan bisa melihatnya. Ada kalanya enggak mesti dalam kamar, enggak mesti digelap berzina. Jadi ada juga model orang yang nampaknya di luar masya Allah baiknya minta ampun, tetapi ketika dia sendiri di rumahnya dia berzina. Dia bawa selingkuhan, dia bawa cewek, dia berzina. Padahal di luar rumah dikenal dengan orang yang saleh, dengan orang yang baik. Itu hapus semua pahala. Tidak tersisa sedikit pun. Atau tidak mesti begitu. Di Lok Semawe dia jaga-jaga diri. Peci, baju koko, kemana-mana dia jaga diri. Good. Dumsa urang merempak mengatakan yang gak tak urang bagus sekali orangnya. Salat jamaah masya Allah setiap hari. Di Lok Semawe dia jaga-jaga karena dikenal oleh banyak orang. Begitu dia berangkat ke Jakarta, di bandara Jakarta dia sudah tahu dirinya tidak ada yang kenal di sana. Sewa hotel, ganti kain sarung dengan celana jin, lepaskan baju koko, ganti dengan baju Yahudi. Kiban baju Yahudi mukanya menanlah. Jadi ini tidak ada lagi ini. Baju-baju macam model. Lalu dia pergi ke diskotik, pergi ke tempat maksiat, dia sewa hotel, sewa pelacur. Ternyata di sana dia melakukannya, bukan dalam gelap, tetapi dia menyimpan dirinya berbeda dengan yang dia lakukan di Lok Semawe. Contoh barang, apa yang dia lakukan di sana, karena dia tahu nggak ada yang tahu, nggak ada jamaah pengajiannya yang tahu. Di sini dia jaga-jaga, maka perbuatan yang di sana menghapuskan semua pahala yang di sini. Kalau dia tidak taubat, inilah yang paling berbahaya ketika dihapus pahala. Jadi berbuat maksiat di dalam kesepian, di dalam kegelapan, ini dihapus semua, Pak. Makanya kita pikir kita masuk surga, padahal ada maksiat yang kita lakukan sendiri, istri pun tidak tahu, atau istri yang melakukan pakai TikTok dalam kamar, suami pergi kerja, istri mulai buka aurat dalam kamar, kasih nampak ke seluruh alam, joget-joget di depan TikTok. Tapi di luar, begitu pulang suaminya tok-tok pintu, langsung dia berubah. Berubah menjadi wanita salehah di luar. Masya Allah, dia pimpinan pengajian. Kalau ada julu-julu, dia yang pimpin. Arisan dia pimpin. Bajunya bagus, gamis besar. Di dalam rumah, Masya Allah, dia nampakkan auratnya di depan kamera. Habislah semua amalnya. Ini yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini kuncinya apa? Ternyata pahala silaturahim yang dilakukan di masa jahiliyah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masuk Islam. Jadi inilah hebatnya menjadi orang Islam. Kesedihannya pun berpahala. Sedih ditinggalkan oleh keluarga, meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, sedih. Dalam sedihnya dia tetap bersabar. Menangis tetap menangis, tapi dia terima. Dia tawakal dengan semua putusan Allah. Sedihnya pun berpahala. Ditusuk duri, terucap kalimat aduh. Aduh pun berpahala. Tidak jadi melakukan kebaikan, enggak jadi. Mau pergi ke masjid, tiba-tiba mencret. Tidak jadi pergi. Padahal sudah panasin
Motor sudah, mobil sudah, tidak jadi pergi. Atau tiba-tiba hujan lebat, tidak jadi pergi, pada niat mau pergi, tidak jadi pun dapat pahala jamaah. Kalau dia sebelum itu memang ahli jamaah. Begitu hebatnya menjadi Muslim. Ya. Makanya Masya Allah, ini kan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka jemaah mereka Allah yang pernah silaturahim di masa-masa dulu pun ternyata dengan Islam tetap dapat pahala. Saya rasa kita cukupkan, ada waktu sedikit biar untuk berwuduk ulang atau ingin melakukan persiapan. Semoga yang hadir Allah telah catat pahala dan semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.